Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama Bapak Zainuddin, Kepala Sekolah dari SDN Sen Sawah 01, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administratif Jakarta Selatan. Nah, beliau ini adalah Kepala Sekolah di sekolah saya sekarang, tempat bertugas. Baik Pak Zainuddin, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Pak Dedin sehat. Oke, baik Pak. Hari ini saya ingin mewawancarai Bapak. Ada beberapa pertanyaan terkait tugas dari pendidikan guru penggerak Pak, tentang pengambilan keputusan untuk pemimpin di sekolah. Baik, siap Pak? Silakan. Oke, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala sekolah ketika menemukan beberapa masalah-masalah di sekolah. Oke, selama ini Pak, bagaimana sih Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral Pak yang berkaitan dengan hal-hal tersebut? Baik. Ya, terima kasih Pak Dedin. Kalau mengidentifikasi masalah tentu kan semua pemimpin ada ya, walaupun barangkali secara tertulis sudah ditulis. Ya. Ketika proses kegiatan itu tidak berjalan lancar, tentu kan ada identifikasi. Nah, kaitan etika ataupun moral tentu ini adalah kembali kepada kode etik. Misalnya guru yang perilakunya seperti apa, dia bisa tidak jadi panutan bagi murid itu, atau barangkali mengganggu atau tidak kegiatan tupoksinya guru. Itu kita akan lihat. Saya di salah satu ini termasuk Pak Didin gurunya, dari 37 teman ini mana yang barangkali kalau kita amati ini kurang tepat dari perilaku moral dan sebagainya, itu nanti kita bisa siapa saja, apa yang kira-kira kurang pas. Nah, ini analisis sebatas itu. Tapi secara program kerja memang kita ada yang namanya peningkatan mutu guru SDM. Itu barang. Baik Pak, terima kasih banyak. Nah, berikutnya nih Pak, misalkan ada kasus di sekolah terkait tentang guru. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, atau di sekolah kita ini? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan di dua-duanya. Kita ambil contoh ya barangkali biar pas. Contoh begini, kalau ada dua keputusan yang harus diambil dan itu kaitan dengan kepentingan dinas. Ya. Pak Dedin pernah dengar guru itu misalnya selain dia ngajar dia ngeles ya? Ya, betul. Atau selain ngajar di sini dia ngajar di tempat lain. Ya. Kita tidak langsung to the point memvonis guru itu salah atau guru itu tidak ikuti aturan, tapi lihat ada pendekatan misalnya pendekatan secara persuasi atau kepribadian. Kita pelajari dulu kenapa si guru ini kok bisa ngajar 2 kali. Kalau kita lihat secara kelayakan misalnya penghasilan dia tercukupi, tentu barangkali dia tidak akan ke tempat lain. Ini umumnya ya. Ya Pak. Tapi barangkali pula dia mengajar di satu tempat selain sekolah kita, mungkin dia punya kepentingan kelembagaan, misalnya dia punya yayasan atau apa. Prinsipnya itu kita cari tahu dulu penyebabnya. Nah, setelah itu baru kita merujuk kepada problem, kira-kira ini kalau memang mengganggu maka itu harus bertindakan. Misal selagi dia mengajar pada jam kerja 6.30 sampai 14.00 itu standar bagi saya. Tapi saya berharap juga jangan 6.30 dia absen, 15.00 dia pulang. Itu belum maksimal. Kan diberikan waktu luang ini supaya hal lain juga bisa, misalnya pengembangan anak. Nah, itu kalau misalnya ini kita identifikasi ternyata itu mengganggu, kita ambil tindakan. Jadi jangan kita langsung vonis, kita panggil. Bisa saja kita punya teman senior, kasih dia motivasi.
kasih motivasi seperti apa jalan keluarnya supaya dia tidak dilema. Dua kepentingan itu mah berat Pak untuk diambil keputusan. Satu sisi dia butuh, sisi lain juga harus ada yang dikerjakan. Ini barangkali Pak. Oke, baik Pak. Berarti dari kasus yang tadi ada langkah-langkah atau prosedur Betul. yang Bapak jalankan ya Pak. Ya. Seperti tadi mulai mengidentifikasi terlebih dahulu Betul. alasannya, baru setelah Pendekatan. baru setelah itu dikemukakan keputusan Bapak Ya. ke depannya seperti Betul. apa. Oke. Berarti hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti yang tadi atau pada kasus dilema etika gitu Pak? Baik, keputusan pemimpin itu dan dalam proses pengambilannya itu memang kita tidak langsung hari itu atau detik itu, kecuali keputusan darurat. Kalau keputusan yang sifatnya masih perlu pertimbangan, tadi betul, identifikasi, kemudian pendekatan, lalu langkah. Nah, ini supaya sinkron, keputusan itu tentu kita mempertimbangkan banyak hal ya. Jangan sampai nanti keputusan malah tidak tepat, akhirnya bukan sesuai harapan. Itu pertanyaannya kan tadi bagaimana cara pengambilannya kan supaya tepat. Yang Nah, efektif. maka yang efektif itu tadi langkahnya kita jalankan. Yang kedua, kita kasih solusi Pak. Atau sebelum kita memberikan solusi, biasanya ada pemimpin dengan gaya pendekatan moral. Iya. Bapak layak tidak kalau seperti ini, efektif enggak? Kita tanyakan. Kalau dia misalnya menolak, nah baru kita keluarkan secara aturan. Kan ada aturan. Oke. Lembaga ada aturan, semua juga sekolah dan rumah dimanapun ada aturan. Kalau dia melenceng, ambil satu keputusan, efektifnya seperti apa tadi, identifikasi, masukan dari teman juga perlu. Itu Pak. Nah, selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini jadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan Pak pada kasus-kasus tertentu? Tidak semua orang menerima Pak. Itu. Oke, keputusan Ya, yang sudah dibuat karena ya. keputusan tidak bisa memuaskan semua orang. Betul. Tentu karena contoh tadi dua kepentingan bagi dia ini bagus, dua-duanya baik, tapi harus memilih satu. Nah, ini kendala barangkali orang belum tentu mau menerima, sehingga apa yang kita putuskan itu seakan-akan hukuman. Nah, lagi-lagi karena ini kita di lembaga pendidikan, ini bukan hukuman, ini adalah solusi demi kebaikan ke depan. Nah, kendalanya rata-rata memang orang tidak mau menerima. Yang kedua, kadang-kala orang ini sudah terbiasa. Oh, dulu begini. Nah, kasih pandangan. Jadi dilema-dilema ini kadang-kala teratasinya tadi persuasi, pendekatan, dan tentu ada pilihan Oke. yang baik bagi dia, baik bagi kita, untuk baik juga bagi lembaga itu. Oke. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika nih Pak? Jadi apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau ada, bentuk sama prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Baik, Pak Didin, saya di setiap bulan evaluasi kehadiran ya. Ya. Ini contoh kecil. 1 bulan sekali, baik yang dengan fingerprint atau barangkali yang tidak, seperti beberapa teman yang masih honor kan ada bukti fisik. Dari kehadiran itu kita evaluasi. Ini secara rutin ya, Ya. supaya secara persentase kehadirannya berapa persen. Apa penyebab dia tidak hadir? Nah, ini secara tata ala, secara jadwal. Selain itu kita di hari-hari tertentu seperti Senin di upacara. Bagi kita itu juga satu kegiatan absensi, karena guru ini ikut serta. Ketika dia tidak hadir, piket harus mencatat. Nah, nanti di hari Jumat sebelum hari Sabtu Minggu itu libur, kita evaluasi. Kan habis kultum kita kumpul. Ada evaluasi kira-kira apa yang menjadi hambatan, apa yang menjadi kebaikan, dan apa tantangan. Jadi secara berkala ada mingguan, ada bulannya. Itu contoh kecil. Baik, terima kasih Pak Jai. Lalu Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Saya tidak hanya satu orang Pak. Ya. Karena prinsipnya saya sebagai saat ini dipercayakan memimpin, pemimpin itu bukan segalanya. Karena ketika memutuskan satu keputusan, kita harus banyak belajar dari kondisi, belajar dari karakter, belajar dari kenyataan.
seperti apa lembaga kita ini, dan kalau ada pelanggaran atau barangkali kode etik menyangkut etika dan moral dia kurang pas, saya kan tentu harus bisa ada penimbang. Satu, ada kode etiknya, ada aturan. Selain itu ada senioritas misalnya nih. Nah, yang muda dinilai yang tua. Nah, tentu saya tidak langsung memvonis orang seperti inilah senioritasnya, baik umur, senioritas dalam ilmu atau pengalaman, kita ajak supaya tidak langsung kita bicara kepada yang bersangkutan. Ini barangkali orang-orang yang mempengaruhi, dan tidak hanya satu Bapak. Barangkali ibu guru yang lebih senior, Pak Deddy bisa beberapa teman kan suka ngobrol. Obrolan santai ini barangkali lebih mengena daripada saya panggil Anda begini-begini, akhirnya seperti anak sekolah dihukum. Gitu. Ini barangkali karena kita lembaga pendidikan harus memberikan contoh yang baik, kata orang. Sekolah itu labnya masyarakat. Jadi dalam pengambilan keputusan ini Bapak faktor-faktor tadi ada dibantu ya Pak dengan orang yang dari masukan teman-teman, terus dengan lihat pergaulan teman-teman sehari-hari itu seperti apa. Betul. Jadi itu juga mempermudah dalam kita membuat keputusan ya. Iya. Oke Pak, dari semua yang tadi sudah dijabarkan, untuk pertanyaan terakhirnya, dari semua hal tadi Pak yang tadi disampaikan, pembelajaran apa nih yang Bapak bisa petik dari pengalaman ketika Bapak mengambil keputusan di Dilema Etika? Kalau pengambilan keputusan dilema etika ini begini Pak, kadang-kala memang karena etika dan moral ini kan karakter juga boleh dibilang ya, bawaan atau apa ya, sifat gitu ya. Merubah seorang yang dewasa itu memang tidak seperti kita mengajarkan anak murid. Mereka sudah terbiasa, apalagi ada kepentingan-kepentingan. Maka solusinya itu ya itu tadi, pendekatan. Nah, pendekatan ini kan bisa persuasif, bisa pendekatan moral, rasa pertemanan, rasa kekeluargaan. Akhirnya kita punya kesimpulan bahwa mengambil sebuah keputusan tidak sekejap mata kita mengambil keputusan itu, tentu ada pertimbangan-pertimbangan, kita perlu saran masukan, ada pula acuan. Nah, acuannya seperti apa sih? Misal kalau guru harus rapi, harus disiplin, dia juga harus jadi contoh bagi anak. Ketika moralnya, etikanya udah jalan baik, nah ini. Jadi sekali lagi kita bisa petik, mengambil sebuah keputusan harus ditimbang-timbang dan jangan itu menurut kita. Ya. Ada pelajaran Pak Deddy, keputusan itu ada 4 bagi saya dapat juga dari guru-guru saya sebelumnya. 1, baik menurut kita, belum tentu menurut orang itu baik. Baik menurut hukum, belum tentu bisa diterima langsung. Dan baik menurut orang banyak, kadang-kala ya, orang banyak mengatakan baik, tapi secara diteliti, itu keputusannya sepihak. Contoh, maling digebukin menurut orang banyak baik, karena itu langgar hukum. Tapi memang keputusan ataupun peraturan yang baik yang tepat itu adalah keputusan yang mutlak, itu hanya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita bagi manusia menjalankan, ada faktor-faktor manusiawinya, ada faktor-faktor pertimbangan kedekatan kekeluargaan. Ini barangkali dilema-dilema ini bisa kita atasi dengan pendekatan itu. Mudah-mudahan Pak Didin ya, kita bisa amanah. Amin. Terima kasih banyak Pak Jainuddin untuk wawancara pada siang hari ini tentang cara pengambilan keputusan di sekolah Bapak sebagai pemimpin di sekolah. Dan tadi sudah menjabarkan beberapa cara-cara pengambilan keputusan, baik dari identifikasi sampai ke penentuan keputusannya. Baik Pak Jai, terima kasih banyak sudah berkontribusi dalam tugas demonstrasi kontekstual pada pendidikan guru penggerak Angkatan 5 DKI Jakarta. Sukses untuk selalu untuk Bapak kedepannya, semoga dapat membuat sekolah ini lebih maju lagi. Baik Pak Deddy, satu hal sebelum ditutup, closing statement, keputusan seorang pemimpin kepala sekolah ataupun keputusan seorang guru itu akan menentukan nasib bangsa, karena yang kita ambil itu menyangkut generasi penerus. Sukses buat Pak Deddy buat semua. Terima kasih banyak Pak Jai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didin Yuda Pratama, calon guru penggerak Angkatan 5 Provinsi DKI Jakarta. Saat ini saya sedang bersama Bu Nur Andia, Kepala Sekolah SDN Sengseng Sawah 12. Baik Bu Nur, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat ya Bu. Nah, untuk siang ini kita akan melakukan wawancara terkait tentang pengambilan keputusan yang ada di sekolah Ibu nih. Oke, sudah siap Bu? Siap. Oke, untuk pertama nih, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Yang pertama tadi,
bagaimana kita mau identifikasi dulu ya kasusnya itu. Satu, lihat bagaimana kasus ini kok bisa muncul. Ya. Tuh, kemudian yang kedua, secara personal saya selalu mengadakan pendekatan secara persuasif dulu gitu. Oke. Ya kan? Baru Betul. deh kita ngambil langkah. Berarti langkah-langkahnya Ibu memberikan pendekatan dulu kepada misalkan seseorang yang bersangkutan Betul. terkait masalah tersebut, baru Ibu habis itu bisa menyimpulkan keputusan apa yang akan Ibu buat seperti itu. Baik Bu. Nah selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu nih, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini Itu dilema, berarti kan apa ya? Ya susah kita untuk mengambil keputusan. Iya. Berarti kita berpikir harus bagaimanapun keputusan itu diambil harus tidak merugikan belah pihak, tidak juga ya apa sih ya, supaya masing-masing tidak ada yang dirugikan. Ya, gitu. Harus mempertimbangkan di dua sisi ini Bu ya. Iya, kalau saya begini bagaimana, kalau saya ngambil langkah ini bagaimana. Jadi benar-benar butuh pertimbangan yang matang dalam Luar biasa. Masalahnya ini merumuskan. menyangkut masalah SDM kan, nanti SDM. di sekolah kan. Betul Ibu. Gitu. Oke. Berikutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur apa yang sudah Ibu biasa lakukan nih selama ini? Ya itu tadi, yang pertama kan mengidentifikasi. Identifikasi masalah. Kemudian kasusnya apa, masalahnya apa, diidentifikasi gitu. Kemudian pendekatan secara persuasif dulu. Saya nggak mau dengar dari orang, harus betul. dari personal itu sendiri. Biar bagaimanapun namanya personal kan pastinya disampaikan oleh pimpinan jujur dong gitu. Itu tuh gestur si punya masalah. Iya. Kalau memang dia benar-benar dia yang dialami beda. Ketika saya menerima kalimat dari orang luar. Berarti Ibu langsung mencari pada sumbernya. Oke. Nah Bu, hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti yang contoh tadi dilema etika? Gitu Jadi ya. yang Ibu rasa efektif seperti apa? Itu secara persuasif kita Pendekatan secara persuasif itu. kepada yang bersangkutan. Nah, jangan gini, pendekatan persuasif juga jangan kita sebagai pimpinan ke bawahan. Oh, bukan itu. Iya. Karena ini masalah untuk kepentingan kita bersama, kita muaranya ke lembaga, ke institusi. Iya. Gitu, jangan secara personal saya pribadi saya sebagai pimpinan itu nggak bisa. Iya. Kita giring dulu mindsetnya si SDM tersebut yang punya kasus, bahwa apa yang saya lakukan adalah untuk ya kan, untuk nih sebuah institusi. Karena gitu. baik buruk ke suatu institusi ada di tangan kepala sekolah, ucuk pimpinannya. Iya, Oke. gitu. Baik Bu, berikutnya Yuk. hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti dilema etika tadi? Gitu ya. Kadang-kadang yang tantangannya itu tuh ketika apa yang saya sampaikan kemudian udah clear di kedua belah pihak, tapi ada sebagian yang nggak ngerti itu gitu loh, menyampaikannya dengan segitu vulgarnya padahal dia nggak ngerti, nggak paham. Oh berarti ada pihak ketiga. Kan kalau ada masalah kan saya hanya mereka yang punya masalah gitu loh. Saya nggak mungkin dong ngomong ke semua guru gitu, tapi mereka punya pandangan begitu. Gitu itu yang bikin. Itu tantangannya ya dari pihak ketiga atau pihak lain ketiga yang nggak ngerti gitu loh. Tiba-tiba mereka membuat suatu statement. Betul, padahal nggak ngerti. Itu. Jadi tantangan tersendiri buat Ibu ya. Iya. Keputusan. Padahal perasaan saya udah bijaksana mungkin loh gitu. Oke, siap. Ya. Lalu apakah Ibu memiliki sebuah tata krala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Jadi apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang terjadwal tersusun untuk menyelesaikannya? Lalu bentuknya seperti apa Bu kalau ada? Kalau saya langsung ya, ada masalah saya nggak pakai nanti-nanti. Iya. Gitu loh. Saya langsung panggil, bagaimana kok ini ada seperti ini gitu. Kalau nggak dibuat jadwal. Kalau misalkan untuk rutin, misalkan apakah dalam tiap minggu atau tiap bulan, apakah Ibu melakukan review terhadap kinerja mungkin yang guru-guru di sekolah atau karyawan lain? Oh iya. Jadi kan nanti itu bisa dari Ibu melakukan review itu bisa kadang ada muncul suatu problem atau masalah. Oh iya selalu gitu, paling tidak sebulan sekali lah. Saya identifikasi ada masalah apa, ayo kita rembuk bareng, kita ngomong bareng-bareng gitu. Kira-kira apa sih gitu. Oke.
siap. Ya. Berarti memang ada ya di Ada. sekolah ini untuk ibu Ada sebulan membuat sekali. jadwalnya gitu. Iya, iya. Lalu Bu, adakah seseorang nih Hmm. atau faktor-faktor yang selama ini tuh mempermudah ibu dalam mengambil keputusan? Baik itu maupun orang perorangan atau Hmm. faktor-faktor tertentu. Oh ada dong selalu. Ya, Nggak mungkin dong saya ngambil keputusan sendiri. sendiri ya. Gitu ya, ada lah. Kira-kira Ada. pihak siapa yang mungkin untuk orang yang membantu ibu atau faktor-faktor tertentu? Oh ada di lingkungan sekolah Ada sendiri sekolah. yang saya percaya. Oke. Berarti Gitu. memang- Terus enggak di samping saya percaya juga dia sejalan dengan Hmm. apa yang nanti akan saya sampaikan, dia sejalan Oke, berarti yang gitu. ibu yang membantu untuk mungkin menyampaikan masukan atau pendapat untuk ibu ya, sebelum ibu mengambil sebuah Iya, keputusan. Oke. selalu dong. Masa belum tentu kebenaran saya. Iya. Gitu kan? Dan ibu Pastinya belum ada. tentu mutlak gitu ya. Betul. Oke. Gitu. Berikutnya Bu, Hmm. dari semua yang sudah disampaikan nih kali ini, pembelajaran apa nih yang bisa ibu petik dari pengalaman ibu dalam mengambil suatu keputusan tentang dilema etika ini? Sebenarnya ya itu kembali lagi ya ke kita memanusiakan manusia ya. Oke, intinya Itu adalah itunya yang masalah manusia loh. Contohnya apa, ketika kita efektif untuk menyelesaikan dilema ini nih, gitu. Ternyata kan yang saya alami kan persuasifnya itu, pendekatan secara Ya, persuasif. secara personal nih, ya. Personalnya kita ajak ngomong dalam arti yang tadi saya sampaikan, bahwa bukan berarti saya menyampaikan itu antara pimpinan dengan bawahan, enggak. Ini kita bareng-bareng demi tujuan kita bersama. Itu. Oke, baik. Ya. Untuk pertanyaan ini Hmm. cukup Bu. Terima kasih banyak Sudah. sudah membantu saya. Apakah Ya. Ibu mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan terkait bagaimana seorang pemimpin dalam menyelesaikan masalah? Udah gak usah, cukup jelas kali ya tadi Cukup ya. jelas, Iya oke. kan? Yang pertama menganalisis identifikasi masalah. Ah, Kemudian secara apa tadi, Persuasif. pendekatan secara persuasif, secara personal gitu. Personal Kemudian juga. memanusiakan manusia, itu yang betul. penting. Dan juga ada masukan-masukan ya Bu ya Betul. Dari yang pihak secara lain juga pihak lain. gitu, nggak mungkin dong Ibu Kita secara mutlak sendiri. bahwa saya nih bener, oh enggak dong. Saya mau begini, bagaimana ya gitu. Menurut ibu gimana? Saya selalu kok tukar pikiran. Kembali lagi ke orang yang bisa saya percaya. Kemudian satu visi Iya. gitu. Ya. Dipercaya Akan kalau nggak satu visi percuma. akan lebih mudah diajak berdiskusi. Betul. Ya, baik. Terima kasih Ya. banyak Bu Nur dari Seng Sawah 12 atas diskusi pada siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih terbantu tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya. Amin.